Pria itu disangka mencuri. Dia mulai melepas semua pakaiannya. Bahkan celananya ikut dilepas. Wanita itu dengan takut meninggalkan tempat tersebut. Pria itu berprofesi sebagai pelayan rumah duka. Saat sampai sebuah rumah, seorang gadis kecil bergegas keluar. Ternyata hari itu, nenek dari gadis itu meninggal dunia. Gadis itu tidak bisa berbuat apa-apa. Paman merayunya untuk keluar, lalu memberi uang kepada pria botak untuk menjaga gadis kecil itu selama beberapa hari. Dia setuju untuk menerima tugas tersebut. Pria itu sangat sulit untuk tidur. Dia mendapat urin dari gadis kecil saat di malam hari. Pria itu langsung marah. Jika ingin buang air kecil, pergilah ke toilet. Gadis itu menunjuk ke toilet. Dan dia berkata takut pada boneka itu. Terdapat 2 boneka seram di sana. Pria itu langsung membujuknya. Tidak perlu ada yang ditakutkan. Mereka juga punya nama Namdol dan Hoang Hoa. Kini gadis kecil sudah merasa baikan. Pria itu harus membawa gadis itu pergi. Gadis kecil itu melihat peti mati. Dia ingat bahwa neneknya masuk peti mati seperti itu. Lalu dia ingin menemukan neneknya. Di sana banyak sekali orang. Bahkan dia menjatuhkan karangan bunga. Gadis kecil masih memikirkan neneknya. Pria itu langsung menghampiri. Gadis itu masih menanyakan neneknya. Pria itu langsung digendong menunjuk ke arah cerobong asap. Dia berkata bahwa neneknya sedang dibakar. Dan sekarang menjadi asap. Setelah itu kamu tidak bisa melihatnya lagi. Secara perlahan gadis itu meneteskan air mata. Namun akhirnya dia mengerti tentang kematian. Setelah kembali, gadis kecil itu merasa sangat bosan. Pria gendut menyuruh pria itu menghiburnya. Biarkan gadis kecil itu beristirahat sementara waktu. Hari berikutnya, gadis kecil itu menyebabkan kekacauan besar. Dia menggambar secara acak di atas kotak yang dipesan pelanggan. Saat pria botak memberikan kotak tersebut, awalnya mereka kebingungan. Namun pada akhirnya, mereka tersentuh saat melihatnya. Ibu menjulurkan jarinya. Putri mereka saat masih hidup begitu suka menggambar. Jadi orang tuanya berterima kasih atas kebaikan pria botak. Lalu wanita itu memeluk gadis kecil dengan erat. Setelah beberapa saat, pria botak mulai akrab dengan gadis kecil. Tapi dia tetap harus membawa pulang gadis kecil itu. Meskipun tidak mau, tapi harus tetap membawanya pulang. Dan bibi tidak ingin mengurusnya. Paman tidak ada cara lain. Dia berterima kasih kepada pria botak, karena telah merawat gadis kecil selama beberapa hari. Lalu gadis kecil bergegas keluar dan meraih tangannya. Kemudian, pria botak itu kembali mengurus gadis itu. Saat di rumah, pria tua bergegas ingin memukulnya. Dia mendengar menyebabkan masalah di rumah pemakaman. Dan menyuruh pergi untuk temukan dia. Lalu gadis itu dengan cepat melindunginya. Dia mengulurkan tongkat di antara mereka. Pria botak merasa tersentuh. Tidak menyangka gadis itu akan melindunginya. Patua langsung berkata kasar. Di dalam 1 bulan, dia menghabiskan 300.000 yuan untuk membelinya kembali. Namun dari mana dia mendapat uang sebanyak itu? Karena khawatir, dia tidak dapat tidur nyenyak sepanjang malam. Gadis kecil itu diam-diam melihatnya. Saat sore hari, dia tiba-tiba menerima telepon dari gadis kecil. Gadis itu memperkenalkan seorang patua. Patua itu berkata bahwa dia ingin mengadakan pemakaman untuk dirinya sendiri. Dia setuju dengan harga 300.000 yuan. Mereka berdua dengan segera mengambil pekerjaan tersebut. Buat pemakaman seperti gaya kaisar. Kedua sahabat itu membagi tugas. Dia memberi selebaran untuk mencari rombongan. Lalu pergi untuk meminjam gaun. Puluhan aktor mengenakan kostum dan menangis. Dan gadis itu orang yang paling banyak menangis. Pria tua mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Kemudian putra dari Patua masuk. Melihat ayahnya diperlakukan sangat buruk, mereka langsung kabur dari tempat tersebut. Dan akhirnya, mereka dipukuli sampai wajahnya memar. Gadis itu meludahi tangannya, lalu diaplikasikan pada wajah pria botak. Dia berkata untuk meredakan rasa sakit di wajah. Kemudian mereka dibebaskan dari kantor polisi. Pria botak dipanggil oleh Patua. Setelah kejadian itu, dia tidak pernah ada kedamaian di rumah. Keluarganya berkata kakek hanya mencari alasan untuk menghabiskan uang. Gadis kecil hanya ingin membantunya. Sejak masih kecil, bayi ini tidak memiliki orang tua. Sekarang nenek sudah pergi. Satu-satunya yang dia miliki hanya pria botak. Pria tua itu marah. Dia tahu dia telah melakukan pemakaman pada orang yang masih hidup. Lalu gadis kecil melindunginya lagi. Akhirnya dia menyatakan ketidaksenangan itu kepada ayahnya. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dan tahu bahwa dirinya juga salah. Lalu pria tua itu meninggalkan tempat tersebut.
Saat malam hari, pria botak melihat gadis kecil sedang menangis. Dia pikir gadis kecil sedang merindukan neneknya. Tapi gadis kecil berkata, dia tidak akan membuat masalah lagi pada pria botak. Lalu pria botak berbicara padanya, dan menyuruh gadis itu pergi tidur lebih awal, supaya nenek muncul dalam mimpinya. Dia langsung menggambar satu arloji palsu di tangannya. Pria itu terlihat kasar, namun dia memiliki hati yang lembut. Gadis kecil sudah mencapai usia sekolah. Pria botak mendapat surat. Dia ingin pria botak secara resmi mengadopsi gadis kecil. Tapi dia belum menikah, dan belum memenuhi syarat untuk mengadopsi. Jadi dia mencari rekan kerja wanita untuk menikahinya. Tiba-tiba pria gemuk itu muncul. Jadi mereka secara resmi mengadopsinya. Namun gadis itu merasa sedih, memutar kepalanya untuk melihat pada pria botak. Mengapa pria botak tidak mengadopsinya? Pria botak juga merasa sedih, hanya mencoba untuk tidak menatap gadis itu. Kemudian gadis itu bersekolah, namun dia tidak ditemani oleh pendamping. Lalu dia memperkenalkan diri di depan. Setelah memperkenalkan diri, dia membungkukkan kepalanya. Bocah lelaki itu terlihat kesal. Akibatnya, pria botak dipanggil oleh sekolah. Guru merasa gadis itu agak tidak biasa, karena yang dia gambar semuanya adalah abu. Gambar tersebut terlihat seram. Setelah mendengarkan penjelasan guru, gadis itu mengatakan orang tuanya dari bintang-bintang. Itu adalah profesi yang pria lakukan. Pria botak tidak ingin sampai gadis kecil dibuli oleh temannya. Saat berada di rumah, mantan pacarnya tiba-tiba mengatakan bahwa perutnya membesar. Suaminya mengalami kecelakaan mobil. Gadis itu ingin pria botak membantunya. Saat melihat gadis itu menangis, pria botak lalu setuju. Dia bahkan mengajak ayahnya, tapi ayah menyuruhnya untuk melakukan sendiri. Dia ingin menyerahkan pekerjaan ini untuknya. Di bawah arahan ayah, dia menahan kesedihannya. Mantan pacar berterima kasih padanya. Profesi ini tidak bisa untuk orang yang masih hidup. Tak lama kemudian, ayah pria botak tiba-tiba pingsan. Tubuhnya telah mencapai batasnya. Lalu dia terbaring di kamar rumah sakit. Untuk pertama kalinya, dia mengungkapkan isi hatinya. Ayah sangat senang bisa melihat pertumbuhan pria botak. Dia memberitahu bahwa kehidupan manusia, ketenaran dan keuntungan, hanya bersifat fana. Pria botak secara alami menerima profesinya. Mereka membawa peti mati untuk dibawa ke tempat pemakaman. Pria botak kini tidak malas lagi, karena layanan pemakaman adalah sebuah profesi rohani. Hari ini adalah ulang tahun gadis kecil. Dia memberi sebuah boneka harimau jelek. Saat gadis itu menekan ekornya, suara nenek tiba-tiba muncul dari dalam boneka tersebut. Jika ingin pulang hati-hati di jalan. Saat sedang bermain di luar, ingatlah untuk minum banyak air. Jika terus berdiri di bawah matahari, nanti kulitmu akan kecoklatan. Gadis kecil menangis setelah mendengar perkataan nenek. Ternyata sebelumnya jam gadis kecil rusak. Dia tidak dapat memperbaiki jamnya. Namun data di dalamnya dapat diselamatkan. Hubungan mereka kini sudah begitu dekat. Lalu ada seorang wanita di depan pintu. Dia adalah ibu yang sebenarnya dari gadis kecil. Dan dia ingin membawa pergi gadis kecil itu. Ternyata dia tidak mati, tetapi dikurung di penjara karena melanggar hukum. Tapi pria botak telah lama merawat gadis kecil. Dia menolak memberikan gadis itu padanya. Tapi saat melihat permintaan wanita, pria botak merasa bimbang. Dia tidak ingin gadis itu seperti dirinya. Tapi gadis itu sudah menganggap pria botak sebagai ayahnya. Mengambil makanan terbaik pria botak, dan melukis untuknya. Gadis itu tahu pria botak telah menipu tentang neneknya. Namun dia lebih takut jika sudah kehilangan pria botak. Perkataannya membuat mata pria botak pedih. Dia tidak sanggup untuk meninggalkan gadis kecil. Namun saat malam hari, saat gadis itu tertidur lelap, pria botak diam-diam membawa gadis itu masuk ke mobil, supaya gadis itu dirawat oleh ibu kandungnya. Lalu dia memberikan uang untuk gadis kecil itu. Namun ibu itu tidak bisa mengambil uang tersebut. Lalu tiba-tiba gadis itu terbangun. Lalu dia menangis dan menarik tangan pria botak. Tapi pria botak harus melepaskan tangannya. Saat gadis kecil menggedor kaca mobil, dia menyesali perbuatannya. Dia mengejar mobil tersebut, namun tidak sanggup mengejarnya. Saat di dalam kamar, dia bersedih karena kehilangan gadis kecil. Kemudian dia menerima kabar bahwa ayahnya kini meninggal. Sebelum kematiannya, ayah ingin pemakaman yang sederhana. Dia ingat kata-kata dari gadis kecil, bahwa manusia ditumpangkan pada bintang-bintang. Jadi dia punya ide yang liar. Dia diam-diam mengambil abu ayah untuk dibuat kembang api. Kemudian ditembakkan ke langit.
dan kini abu ayahnya meledak membentuk bunga di langit. Pria botak melihat ayahnya seperti berubah menjadi bintang. Saat pemakaman ayahnya berakhir, dia tiba-tiba mendapat kabar bahwa gadis kecil dilaporkan menghilang. Dia langsung mencarinya ke seluruh kota, namun masih tidak bisa menemukannya. Ketika mereka pulang, gadis itu meneriakkan nama pria botak. Lalu pria botak menghampirinya. "Kemana saja kamu pergi?" Ayah bertanya, "Kemana kamu pergi? Kenapa kamu berkeliaran di malam hari seperti ini? Bagaimana jika kamu diculik? Bagaimana jika kamu tersesat?" Lalu gadis kecil itu berkata, "Rumah saya di nomor 70 Jalan Huai'an daerah Fuhua kota Qingyang. Aku tidak akan tersesat." Itu adalah nomor rumah dari pria botak. Hati pria botak langsung meleleh. Dia menyadari bahwa tidak bisa membiarkan gadis kecil pergi. Dia harus merawatnya dengan baik. Keesokan harinya, ibu gadis kecil juga datang. Dia berikan barang yang dibelinya untuk gadis kecil, lalu meminta untuk menjaganya baik-baik. Saat ibu itu akan pergi, pria botak langsung memanggilnya, lalu dia menawarkan untuk bekerja di tempat pria botak. Setelah mendengarnya, dia hanya tertegun dan wajahnya perlahan tersenyum. Hal itu supaya dia bisa melihat gadis kecil. Jadi gadis kecil memiliki dua pasang orang tua yang mencintainya. Mereka bersama melihat ke langit. Bintang-bintang di langit adalah orang yang pernah mencintai mereka. Maka mereka akan bersama selamanya. Berharap mereka bisa hormati kehidupan mereka. Jangan sia-siakan waktu yang terbuang. Dan cerita pun selesai.